Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikkan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahatan lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakkirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi, amin. Wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah mursyiduna wa murabbi arwahina pangersa Abah Aos, semoga dengan kesempurnaan karomah beliau hidup kita, dohir batin kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, para wakil talqin, semoga mereka sebagai penanam pohon anti gempa senantiasa bisa berbagi ilmunya kepada kita, amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, pasukan manakib. Pasukan ini banyak, jadi kalau tidak ada mereka, manakib tidak bisa terselenggara. Tapi mereka tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada ikhwan. Maknya rek manakib tiluan. Artinya bahwa kita semua dengan karomah Abah yang hadir di sini, baik yang sudah ditalkin maupun yang belum, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Para ikhwanku terkasih, sebetulnya sudah selesai tadi diterangkan oleh ustadz kita dari kitab Fadhailus Suhur, dari lagu Ilir-Ilir. Waduh, itu Kiai tadi itu kan syairnya itu luar biasa, tapi itu lagu Ilir-Ilir. Mungkin nanti kalau diundang lagi. Ternyata lagu Ilir-Ilir itu adalah cerita tentang orang yang ditawajuh, yang ditalkin, yang dibangunkan ruhaninya. Kenapa? Karena Syekh Ibnu Athaillah membagi manusia itu ada 3. 1 di lantai bawah, 2 di lantai 2, yang 1 lagi di lantai 3. Itu kata Ibnu Athaillah. Di lantai bawah ini itulah yang paling banyak. Kayak kita begini, ngan hanya karena kata Imam Ibnu Athaillah, yang banyak ini adalah termasuk kepada kaum Mbah Surip. Mbah Surip anu geuninganan eta teh, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Gitu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, itu kebanyakan manusia itu dalam keadaan sare kabeh oge. Maksudnya sare apanya? Rohani. Nanti hanya sedikit yang lilir, disebutlah ilir-ilir gitu. Nah, yang lilir ini macam-macam. Ada yang lilir karena ada yang membangunkan. Udang. Jika nuju sahur kamari gini. Udang. Alhamdulillah udang. Lumpatna kana naon? Kana kejo. Padahal perintahnya itu sahur. Sahur itu bangun sepertiga malam lebih awal.
teu aya pakuat pakaitna jeung dahar. Makanya kata Nabi, kalaupun kalian sahur hanya dengan seteguk air, sah saja. Dan yang diperintahnya mah adalah bangun sepertiga malamnya. Ngananya kali Indonesia mah eta kata sahur ditambahan dengan kata makan. Jadi makan, ai sahur perintahnya apa? Fatahajjad bihi nafilatal laka. Eta parentahna. Teu aya pakuat pakaitna jeung dahar teu aya. Tapi torojol di Indonesia jadi makan sahur. Sahurnya hilang, tinggal itu nu jadi masalah. Bangun koreja celebek habek bari peureum teh karasa. Geus beres kitu naon cing? Tidur. Hiji ta jelema hudang. Bunta saeutik peureum deui cek ibnu atau ilah. Itu ruhani manusia tuh. Apa itu ilir-ilir? Nyaring, sadar, jadi sadar. Tidur lagi, edan, eling deui, eling, edan deui, matak hirup teh edan. Ngan urang mah loba edanna, matak hirupna edan, edan. Eling mah loba edanna teh oge. Itu. Nah, ada yang begitu dibangunkan, dia tidak tidur lagi, sama yang membimbing yang membangunkannya terus disibeungetan, dibersihan, akhirnya dia dibawa ke lantai 2. Dari lantai 2 ada yang baru sampai di situ, tidur di situ, lumayan dibanding jeung nu ieu mah. Nah, ieu mah jumlahnya tidak banyak. Apalagi nanti kalau dia terus jaga, terus bangun, dibawa lagi sampai ke lantai 3, sampai ketemu dengan yang punya gedung disebut teh liko. Gitu liko ning barudak ayeuna ge aya ku sababaraha islami pabahal mah bobogohan teh bertemu mung disebut bobogohan mah disebut we geuninganan kita liko yuk padahal mah bobogohan geus awas cing hati-hati eta mah lain liko leko nu kade iman ipis ilmu teu aya budak zaman ayeuna tungtungna teh wes bablas itu yang jadi masalah. Sedangkan iman itu di sini, iman itu di sini, takwa di sini, apapun di sini. Nah ini itu apa? Itu yang harus kita perdalam pada pagi ini. Jadi tadi sebetulnya sama Kiai sudah dibahas itu. Cuman saya suka iseng aja, itu Abah suka memberi percikan-percikan. Ternyata bener juga sih kalau dipikirin. Ya, jadi tiap bulan itu ada mappingnya, ada petanya. Iwan oge kakara ngeuh cenah Kang. Atuh naha cing teh bet sare wae. Jadi Iwan tiba heula dikir geus tepi ka dekok tarang, tasbih tepikeun ka beak. Tinu 165 balik deui ka nu 2 teh eta. Di ibu-ibu sarua hideungna Pak, sarua gedena deh. Da tasbih ibu-ibu mah ngan 2 deui, ngan sagede siki jame. Ngawirinna teh lain kieu. Halo, kundur masak maseuri. Jamaah rahimakumullah. Apa yang harus kita bahas? Yang harus kita bahas pokoknya apapun yang terjadi dalam keadaan apapun, sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah, apapun perilaku kita timimiti ngicupna, ngalengkahna, ngarenghapna, maculna, tukang ojek ma ojolna, ibu-ibu ngisikan keur sagala rupa, bapak-bapak dalam keadaan apapun harus menjadi dan memiliki nilai ibadah titik. Apapun. Kenapa? Karena tugas pokok kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa makanya kalau hidup ini tidak dipakai untuk beribadah, silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Satu, tubuhmu.
Karena tubuh ini didesain oleh Allah fi ahsani taqwim, bukan untuk dipakai mejeng, apalagi dipajangkeun kana TikTok jeung video snack sia. Ieu mah pagawean teh nyeun konten we, samaruk moal dihisab ku Allah. Beungeut ditingali-tingali nya da geulis da make filter. Pas ningali aslina mah astagfirullah. Halo. Ai urang da bapak-bapak da urang arek wakil talkin, arek Ikhwan, da urang teh normal, Pak. Ningali nini mah astagfirullah. Ningali nu geulis alhamdulillah. Ari Ikhwan mah henteu astagfirullah alhamdulillah. Nah astagfirullah orat. Nah alhamdulillah vitamin A. Teu ditingali lebar. Nah apaan geus jadi Ikhwan mah sok sagala didalilan. Dalilnya bagaimana Kiai? Kata Sayyidina Ali, nadratul ula laka wasani fa'alaika. Pandangan pertama itu rezeki buatmu. Itu cek Sayyidina Ali deh. Matak tong kaget mun aya Ikhwan ningali akhwat nolotot ke terus kieu. Da pandangan pertama sabla mun geus ngiceup mah wasani fa'alaika. Nu kaduana mah tina nafsu gitu. Matak mun ningali teh molotot teh kieu eta teh ngamalkeun hadis tadi. Cuma di tempat yang salah lah kira-kira begitu. Awas. Ieu ibu punten. Seluruh tubuh kita dari mulai rambut selembar saja itu semuanya harus dipakai untuk beribadah. Dan Allah menciptakannya untuk itu. Makanya kalau ada yang tidak dipakai ibadah, silakan pertanggungjawabkan. Dari mulai jidat, kenapa jidat kita punten seperti ini? Supaya lama sujudnya dibanding makhluk yang lain. Matak lamun aya nu sujud juga hayang macokan bangsal punten. Halo, kayak deui salatna mun kitu make helm bisi geger otak. Kecuali yang sudah terlatih dengan salat yang cepat. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, Kiai cenah di Abah mah salatna gancang, halus. Nah, bisi ngalamun da maneh mah lila teh lain husuk. Bisa yang nyaho ya mah. Pan gitu sok ditanyakeun we geuning. Nah cenah Kiai salatna gancang, halus yang teh da maneh mah lamun lila lain husuk nah ngalamun. Jadi supaya tidak ada waktu pikiran kita untuk kemana-mana, maka salatnya cepat. Kenapa? Dengan catatan ininya dulu harus sudah nyantol. Ayeuna can nyantol mah punten nu tadi teh ya kalah geger otak. Itu pertanyaan. Yang berikutnya, Kiai apa tugas ini, semua itu harus dipakai untuk beribadah. Tugas telunjuk saja hanya satu. Telunjukmu diangkat hanya untuk menyatakan kesaksian ketauhidan kepada Allah saja. Di luar itu pelanggaran. So, asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu pun nggak perlu diganti. Sugan orang Purwakarta mah pengen sopan ke Allah diganti pakai jempol. Asyhadu an la ilaha illallah dia mah ada urang sunah. Deket dah. Sekali waktu telunjuk itu engkau pakai untuk memarahi suamimu. Halo? Kenapa Kiai dimarahi? Karena manakib gak pulang-pulang. Ini jadi masalah. Akhirnya jadi Bang Toyib. Manakib we. Mana atuh kim teh? Coba majikanana. Siapa tuh apal karena kim, iya kim teta gitu. Makanya hati-hati tuh yang suka manakib ya, sebelum pergi lamun istri nate dibawa kudu nama dibawa. Matak ibu-ibu punten yang kalau itu suaminya adalah Ikhwan apalagi wakil talkin kaluar ti imah tuturkeun tong cekcok bejaan batur. Nah kemarin ada yang nanya ke saya, Kiai manakib itu kan dari raudhah ke raudhah. Iya, emang kenapa? Ayo raudhah teh apa Kiai? Lah, kan raudhah itu taman surga. Itu sebab Pak Kiai. Taman surga kan ada buah-buahan, ada bidadari. Saya pulang ke rumah nggak ada bidadari, yang ada penampakan. Itu sebab saya mencari raudhah yang lain. Di situ taman surga banget. Beuh, si eta. Jadi manakibna teh kitu geuning saya. Halo, keur mati imah geus teu dihargaan, di imah juga penampakan. Atuh pugu begitu lepas tidak diikat dengan kasih sayang. Akhirnya apa? Jadi Bang Toyib.
Makanya tuturkan ibu bisa jadi fitnah, bisa jadi fitnah. Awas. Tugasnya itu untuk beribadah. Dan ibadah itu wajib. Dari mana kita tahu ibadah itu wajib? Dari isyarat-isyarat ayat Al-Quran. Makanya kalau memahami Al-Quran dengan istilah jangan pakai itu ini, kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Ari ilmu nah can cukup. Atuh memahami Quran teh punten loba cilaka, Pak. Karena bahasa Quran itu dikepal sebesar pinang, diurai selebar dunia. Aya wau nyelap hiji we, aya huruf anu mustatir we hiji, maknanya itu luar biasa. Maka sekarang kembali ke Quran, kembali ke Quran. Bari maca Quran nanti menang terjemah, rek kumaha. Di Quran itu luar biasa. Makanya kalau misalnya orang tidak ngaji Quran, dia akan mengatakan begini, mana sholat itu wajib? Nggak ada, saya tidak menemukan itu di Quran. Sholat itu wajib. Surat apa, ayat berapa yang mengatakan bahwa sholat itu wajib? Karena dia meren nyari ayat Al-Quran yang as-sholatu wajibun, meren kitu sih. As-shaumu wajibun, meren kitu sih. Dia tidak mengenal isyarat yang uslub bahasa Al-Quran. Al-Quran tidak memerintahkan as-sholatu wajibun, tapi sing pinter cek Allah. Karena aku memerintah ibadah itu semuanya dalam sigot dan bentuk kalimat fi'il amar. Kapan ku ahli kaidah bahasa al-amru fil asli lil wujub. Setiap bentuk fi'il amar hukum dasarnya di dalam Al-Quran pasti itu wajib. Dari mana kita tahu sholat itu wajib dan tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan as-sholatu wajibun? Dari isyarat yang tadi, perintah sholat itu ada di dalam bentuk fi'il amar. Mana buktinya? Wa aqimis sholat, dari kata akim. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah, dalam bentuk fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Perintah. Setiap dalam bentuk perintah pasti konsekuensinya wajib. Dari situ kita tahu bahwa ibadah itu adalah sholat itu adalah wajib. Lagi-lagi ini kesalahan karena bahayanya itu tadi, kembali ke Quran, kembali ke Quran. Di Quran itu sholat cuma 3 waktu. Ay orang sholat 5 waktu, bid'ah sih ya. Di mana ayat Quran? Dia tidak memahami isyarat ayat wa aqimis sholat lidulu kisyamsi ila gosakil laili wa qur'anal fajri. Aqimis sholat lidulu kisyamsi, dirikanlah sholat dari mulai terbit matahari. Terbit matahari ada batasnya sampai tengah hari. Maka dengan lidulu kisamsi menggambarkan ada sholat yang sampai tergelincir matahari, itulah sholat ila gosakil laili. Aqimis sholata lidulu kisamsi ila gosakil laili. Setelah lidulu kisamsi ila gosakil laili, sampai matahari itu terbenam. Setelah tergelincir, apaan ayah sampai terbenam teh? Waktu asar, waktu maghrib, sampai isya, tercover dengan ayat itu. Wa qur'anal fajri, itulah salat fajar yang diterjemahkan dengan salat gitu. Makanya perintah ibadah saja itu ada 2 ragam di situ. Satu ibadah yang perintahnya itu langsung menunjuk kepada bentuk fisik manusia, yang ibadahnya melibatkan fisik, disebut ibadah dohir, disebut ibadah syariat. Contohnya sholat. Sholat itu ibadah dohir. Ibadah dohir alatnya apa? Tubuh kita. Awas, ukurannya apa? Sah tidak sah. Kenapa disebut ibadah dohir, disebut ibadah syariat? Karena ibadah dohir cirinya bisa terlihat, bisa diamati, ada rokaatnya, ada terbatas dimensi waktu, terbatas dimensi ruang. Itulah ibadah syariat.
perintahnya wajib. Di mana itu kiai adanya? Rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu disebut dengan ibadah dohir. Kenapa disebut ibadah dohir? Karena terlihat. Sholat ada rakaatnya, dan itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Ditambah bid'ah, dikurangi tidak sah. Awas. Contohnya sholat duhur, cek ibu teh. Nah hanya sholat duhur teh kiai 4 rakaat. Kenapa gitu? Saya kan capek dari pasar. Ai sholat subuh yang sudah istirahat panjang, kenapa cuma 2 rakaat? Padahal mah jag-jag kene. Isukan mah sholat subuh dan jag-jag kene arek 8 rakaat. Bisa enggak? Nah, bisa. Makanya sholat wajib itu antara kita dengan Nabi sama saja jumlah rakaatnya, gerakannya dan lain-lain. Sampai Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ukurannya sah dan tidak sah. Ditambah bid'ah, dikurangi tidak sah. Haji ibadah yang terbatas dimensi waktu dan tempatnya. Umroh ibadah yang terlihat terbatas dimensi ruang dan waktu. Kenapa? Karena umroh itu tetap harus ke Mekah. Jangan mentang-mentang saya kamari umroh ke Mekah, saya tawaf, pas kukurilingan dibuka ternyata jerona Ka'bah. Ka'bah teh ternyata batu. Jauh-jauh kaditu mahal, ai kukurilingan kana batu mah. Engke mah jamaah urang entong kaditu da mahal, da ngurilingan batu. Kumaha lamun umroh teh urang ka Borobudur. Engke lila lain tina ka situ buleun geura sok. Enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Ada ilmunya kiai, ada, supaya ibadah dohir kita benar. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan fiqhul jasad, dan sehari-hari kita sebut dengan istilah fikih saja. Jadi kalau orang mau ibadah dohirnya benar, ibadah syariatnya benar, mohon maaf ngaji fikih. Nah, itu di dalam ngaji fikih, fikih itu ilmu. Di situ ada madhab, madhab Syafi'i, madhab Maliki. Kita sebut dari Maliki dulu, gurunya Imam Syafi'i. Ada madhab Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi. Bahkan sekarang ada saudara kita tidak mau menyebut istilah madhab. Mana teh janten sawios, wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Mereka tidak mau menyebut madhab. Apa? Manhaj. Istilah boleh keren, tapi tidak merubah nasib. Eta teh jiga anu teu laku, anu kasep teu laku. Naon ngaranna? Eta jomlo. Jomlo. Tong disebut jomlo. Kiai ngenes. Ya sudah, kita ganti istilah yang keren. Apa itu? Tuna asmara. Kayaknya sejajar dengan tunawisman. Tuna asmara. Keren. Istilah boleh keren, tapi tidak merubah nasib. Arek jomblo, arek tuna asmara, anger we teu laku. Cek budak ayeuna mah buy one get one gitu. Buy one get one. Datang ke manakim sorangan, balik di manakim sorangan. Jomblo. Pan ari nu hade mah beli satu dapat eta. Bisi hayang nu kitu gampang kayak ku kiai di ijazahan pelet pas. Aya pelet mah. Wani piro sok. Nyaho diberi ku awewe. Teuing diberi teh teuing naon. Awas. Mazhab ini tidak pernah bertengkar. Ternyata Imam Maliki, Imam Syafi'i itu adalah sufi besar yang mereka itu punya mursyid. Cuma sisi kehidupan tasawufnya, sisi kehidupan ma'rifatnya dihapus oleh penjajah. Seolah-olah mereka itu ahli fikih we, ahli dohir we, ahli halal, haram, sunnah, bid'ah. Enggak. Imam Maliki itu luar biasa. Imam Hambali apalagi dia itu mursyid thariqah. Nanti sekali waktu saya buka silsilahnya, ternyata banyak sufi-sufi besar yang dia mohon maaf bertalkin, berijazah zikir dari Imam Hambali. Imam Syafi'i cek satu boga mursyid. Punten mursyidna ge tong tarik teuing bejaan batur.
tukang ngangon emek. Siapa namanya? Syaiban. Imam Syafi'i kalau sudah kolong manehna tidak bisa memutuskan hukum ketika dia mengistinbat ayat Al-Quran, lari dia menemui siapa? Syaiban. Namanya Syaiban. Dongkap kadinya. Guru, punten. Di mana? Di padang pasir. Pagaweana ngangon emek. Mata cing hati-hati kan ngangon emek. Bisa teteh mursid emek maksudnya. Gitu. Para nabi itu ternyata para gembala semua. Itu ternyata Syaiban. Jadi dia datang ke Syaiban. Cuek Syaiban. Cek urang mah. Aya naon i? Imam Syafi'i. Aya naon i? Capek maneh teu meunang hukum tina ayat Al-Qur'an. Sumohun. Peureum heula ka dieu sok. Tawajuh. Aya jawabanana. Aya mah balik. Kalau mah ngomong. Asup tadinya. Mohon ka Allah. Da ilmu mah ti Allah. Ya Allah sih bukakeun. Murisin teh eta sacidug metu sakecap nyata. Mata aya nu disebut hirqah ilmu yang disebut dengan laduni atau huduri. Huduri itu karena dia bisa hadir kapan saja. Kadang-kadang ketika ditungguan teu aya. Ai tadi tungguan aya. Jika bapak nih jangan ide beak rokok teu kaluar-luar. Komo rokona geus dilarang ku abah. Asup ka WC eta keur modal ilham murudul teu kahadi ku emek. Cuman geus beres modal poe deui itu yang jadi masalah. Itu lintasan. Makanya kalau ngaji suluk, ngaji tasawuf, kalau tidak mengasah itu, kita hanya ilmunya dapat baca. Tapi kalau itu sudah dibuka, Allahu Akbar, dibuka-bukakeun ku Allah teh tanu eta teh kieu eta teh kitu tulus ya. Itu luar biasa. Apakah setiap mazhab ini bertengkar? Tidak. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Sekali waktu beda paham. Karena Imam Maliki dia adalah seorang yang sudah takwid kepada Allah. Maka ketika bertemu dengan ayat tentang takwid dan ikhtiar, Imam Maliki mengatakan begini, bagi aku kerjakan saja seluruh perintah Allah kayak aku sudah modalnya di sini, membaca ayat Al-Quran, menerjemahkannya, menulis, membimbing umat, itu adalah mengerjakan perintah Allah. Kerjakan saja perintah Allah, engke rezeki datang serangan. Sila we. Kayaknya darah datang serangan cek Imam Maliki, begitu kasarnya. Kata Imam Syafi'i, kerja di santri Imam Maliki. Dan dia masih muda itu. Apa kata dia? Kira bro cek urang. Nanti guru, ini bagaimana? Kalau begitu kan meniadakan ikhtiar. Ya enggak. Pokoknya kerjakan saja perintah Allah, nanti rezeki datang. Enggak. Rezeki tidak akan datang kecuali kita harus berikhtiar. Ya silahkan Imam Maliki sope. Ngaran santri kan jalan-jalan dari pesantren. Begitu keluar ke kebon pak. Biasa ning santri begitu, palahak pelohok padahal yang dibere. Tiba-tiba ada yang sedang manen anggur. Kang, menuju manen anggur. Iya cek, santri ya. Iya. Sekali bantuan pak ngepak anggur. Sudah selesai ngepak anggur, mau pulang. Iya, ini sebentar lagi saya ngaji. Oh ya sudah, ini bawa, ini buat kamu, ini buat guru kamu ya. Sumuhun atur nuhun. Baliklah, kemana ke pesantren? Di tengah jalan ngahewat, aing sia nu meunang mah. Ieu anggur moal datang ka Imam Maliki, lamun teu dibawa ku aing. Berarti ieu teh kudu make ikhtiar. Cek manehna mah sila ge anggur datang. Lamun urang teu kadinya, mun urang teu ngabantuan, ya mau datang. Urang bener mah. Weh, datang ke guru teh ya. Guru nuju naon? Ayo we ngalaksanakeun perintah Allah, kata guru. Oh. Guru, punten ya anggur. Oh. Nuhun. Buat saya. Iya. Cuek we dituang ke Imam Maliki. Pas memang dituang, nanti dulu guru. Guru mengatakan bahwa yang penting kita melaksanakan ketentuan Allah, rezeki datang sendiri. Ternyata nggak bener. Maksud lo, ya ini kan anggur karena saya berikhtiar ke sana. Saya ngebantuin,
saya bawa baru sampai ke guru. Artinya rezeki tidak datang kalau tidak ikhtiar. Saya yang benar berarti. Apa kata Imam Maliki? Cuek we, eta mah cek maneh. Lah emang guru gimana? Apan aing mah teu ka mana aing sila di dieu. Ieu anggur datang sorak. Sabodo teuing nu mawana mah eta mah kersanin apa? Hayo sia. Nah ulang Imam Syafi'i. Heuh oge euy. Kelasnya. Sama itu. Madhab itu dalam fikih jasadi, yaitu fikih yang mengurus tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Inti ibadah bersucinya apa? Wudu. Karena kalau ibadah tidak pakai wudu, rata-rata ibadah wajib itu tidak sah. Pertanyaannya, ari manusia kan lain awak hungkul, aya rohan di dalam. Justru tubuh itu hidup karena ada ruh. Itu ibarat ini nih, air yang bening di dalam botol. Botol itu tubuh kita. Tapi dari botol ini tidak bisa masuk ke dalam air kalau tidak melewati tutupnya. Tutup inilah pintu untuk masuk ke alam arwah. Tutup ini apa? Kolbu. Kalau begitu kiai ada ibadah kolbu, ada ibadah ruh, ada disebutnya ibadah batin.